Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanif Hussein. Saya di video kali ini akan membahas tentang usul fiqh ya. Langsung saja ya. Yang pertama ada pengertian. Usul fiqh merupakan ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah umum untuk memahami dan merumuskan hukum Islam dari sumber-sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ilmu ini itu sangat penting bagi umat Islam untuk memahami Islam secara komprehensif dan akurat, serta untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kata usul fiqh merupakan gabungan dari dua kata, yakni usul berarti pokok, dasar, dan pondasi. Yang kedua adalah fikih, yang berarti paham yang mendalam. Menurutnya Abu Zahra mengatakan bahwa ilmu usul fiqh adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada mustahid tentang metode-metode untuk mengambil hukum-hukum suatu perbuatan dan dalil yang terperinci. Menurut Hasan Hanafi, ilmu usul fiqh ilmu tentang cara mengistimbat hukum-hukum syariat Islam dari dalil-dalil ilmu tersendiri yang berasal dari Allah yang ada di atas, diturunkan kepada manusia dari Allah untuk maslahah yang di bawah. Ilmu usul fiqh adalah ilmu yang berorientasi ke bawah atau manusia dari Allah untuk masalah manusia. Fikih dan usul fikih merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan. Ilmu usul fiqh merupakan kaidah-kaidah kulli yang dapat dijadikan pegangan dalam melakukan pemahaman hukum, sedangkan fikih merupakan hasil kajian hukum yang dilakukan mustahid dengan mempergunakan kaidah-kaidah tersebut. Adapun yang menjadi objek usul fikih, menurut Mustafa Said, adalah dalil-dalil syar'i itu sendiri yang dibagi dari banyak syariat. Di antaranya tentang ketetapannya sebagai dalil hukum, pembagian dalil darinya ditetapkan prinsip-prinsip vertikal, dan penetapannya adalah hukum syariah. Adapun usul fikih memperkuat keyakinan dan menghindari keraguan dalam menjalankan ajaran agama. Di dasar bagi hukum, pengacara, mufti, ulama, dan pengajar dalam menjalankan tugas mereka terkait hukum Islam. Jadi syarat mutlak bagi seorang mustahid untuk dapat melakukan penelitian dan pengembangan hukum, tak terhindar dari kekeliruan. Usul fiqh berfungsi sebagai alat untuk menangkal dan membantah pemikiran atau ajaran yang menyimpang dari syariat Islam, dan memungkinkan hukum Islam tetap lurus dan dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan zaman, meskipun muncul persoalan baru. Cara pengaplikasian usul fiqh. Terutama keputusan pada penggalian hukum syariat dan pemahaman mendalam terhadap dalil-dalil syariat. Caranya melibatkan tiga aspek utama. Pemahaman sumber hukum, yaitu mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama, dan kedua dalam penggali hukum. Ijtihad dalam menggali dalil-dalil, melakukan ijtihad ketika menghadapi dalil-dalil yang bersifat perkiraan atau dugaan, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Penyelesaian dalil yang bertentangan dengan melakukan ijtihad untuk menghadapi dua atau lebih dalil yang kekuatannya sama atau syariahnya
bertentangan dengan mencari cara penyelesaian. Penerapan kaidah-kaidah usul fikih. Para mujtahid menggunakan kaidah-kaidah usul fikih untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Contohnya memahami perintah yang datang setelah larangan. Lalu perbedaan dan persamaan antara usul fikih. Usul fikih dan fikih keduanya merupakan disiplin ilmu dalam Islam yang berkaitan dengan hukum Islam, namun memiliki perbedaan fundamental dalam objek, fungsi, sifat pembahasannya, serta saling melengkapi di mana usul fikih menjadi dasar bagi fikih. Perbedaannya meliputi yang pertama, objek usul fikih adalah dalil-dalil syariat, Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas dan kaidah-kaidah untuk menggali hukum Islam serta kondisi orang yang melakukan ijtihad. Sementara itu, objek kajian fikih adalah perbuatan mukallaf, orang yang dibebani hukum, dan hukum yang mengatur pertumbuhannya. Adapun ruang lingkup usul fikih dapat diketahui ruang lingkup kajian dari usul fikih secara global, diantaranya sumber dan dalil hukum dengan berbasis permasalahannya, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut, metode atau cara penggalian hukum tersebut, syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau mujtahid dengan berbagai permasalahannya. Ya, contoh usul fikih menurut para ahli. Sumber dalil usul fikih mempelajari sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, ijma, kesepakatan ulama, dan qiyas, analogi, serta memahami bagaimana dalil-dalil tersebut digunakan untuk menetapkan hukum. Dalam hukum menyebarkan berita bohong atau hoax, usul fikih akan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah yang mengharamkan kebohongan serta mempertimbangkan konteks dan tujuan penyebarannya, menentukan hukumnya secara rinci. Lalu metode istinbat, contohnya bagaimana cara menginterpretasikan Al-Quran atau hadis yang bersifat umum agar bisa diterapkan pada kasus-kasus spesifik. Atau usul fik dalam pengalaman hidup, yaitu dalam membuat KTP, SIM, dan BPJS. Dulu tuh tidak ada kewajiban punya kartu identitas dalam fikih klasik. Penerapan usul fikih dalam membuat KTP atau SIM dianggap maslahah mursalah karena demi tertib administrasi dan perlindungan hukum. Walau tidak disebut dalam Al-Quran, ulama memperbolehkan hal-hal baru demi masyarakat. Ada jual beli online tanpa melihat barang langsung. Peran usul fikih dengan membeli barang lewat marketplace tanpa melihat langsung kondisi fisiknya hanya berdasarkan fakta dan deskripsi. Karena jual beli online sudah menjadi kebiasaan umum yang diterima dan dianggap adil oleh masyarakat, maka praktik ini diperbolehkan menurut kaidah usul fikih yang memandang adat atau kebiasaan sebagai pertimbangan hukum. Tata cara ibadah. Usul fikih memberikan panduan tentang tata cara beribadah yang benar seperti dalam sholat, puasa, dan zakat. Misalnya dalam sholat, kita dianjurkan untuk melakukan wudhu dengan cara yang benar dan mengikuti rukun-rukun sholat. Selanjutnya, adab dalam berinteraksi. Prinsip usul fikih menggunakan kita untuk berperilaku baik dalam interaksi sosial seperti menghormati berbicara yang sopan dan membantu sesama. Ini mencerminkan akhlak yang baik. Jadi mungkin begitu saja ya tentang usul fikih tadi. Semoga ya mudah dipahami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa mengoreksinya lah dengan pengetahuan teman-teman. Silakan dibenarkan di komen apabila saya ada salahnya dalam memaparkannya tadi ya, atau
atau ada pendapat ulama yang lain atau ada masukan, silahkan di komen saja ya. Dan jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.